kalau nggak salah tuh isu yang beredar di masyarakat kelas 2 dan 3 itu mau ditiadakan. Nah, itu gimana nih sebenarnya penjabaran yang sebenarnya nih? Peserta JKN-KIS gitu ya, peserta BPJS Kesehatan tidak usah khawatir dulu deh. Soal biaya? Tahun 2023 ini insya Allah aman kok. Masih aman tahun ya? 2024 insya Allah aman kok. 2025 baru akan ada keputusan resmi. Kita lihat, jadi itu kan kita tidak boleh mendahulukan kan, regulasi adanya di presiden. Baik. Dan yang kedua yang paling sering terjadi itu biasanya menyuruh pasien memberikan resep untuk beli di luar. Oh ya, itu nggak boleh lagi ya? Memang nggak boleh. Oh memang nggak boleh sebetulnya. Wah. Adukan saja ke Adukan saja. Baik, oke. Bahwa KRIS ini ya belum berlaku. Nah, masih uji coba. Oke. Jadi tidak ada tuh kenaikan tarif gitu. Kan dia kemarin awal tahun, pertengahan tahun, ini udah awal tahun, udah lewat pertengahan tahun, gitu kan, belum naik. Jangan terprovokasi. Jangan terprovokasi gitu ya? Dengan hal-hal berita-berita yang tidak tepat. Hindari berita hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Merilis Corner. Kali ini saya berada di Hotel Radisson Lampung yang beralamat di Jalan Sultan Agung. Kita dikasih lantai 5 yang enak sekali buat untuk talk show sore ini. Dan saya menghadirkan narasumber yang memang sudah cukup lama saya kejar, akhirnya dapat juga hari ini. Beliau adalah Dewan Pengawas BPJS, Bapak Sirwaya Utamawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir ya Bang. Capek sekali kayaknya ya. Tapi inilah tugas yang harus dilakukan, mensosialisasikan kepada masyarakat. Ada hal baru pemirsa yang ingin saya obrolin dengan beliau ini, yaitu tentang adanya kelas rawat inap standar atau KRIS yang sudah mulai diberlakukan uji coba. Nah, kita pengen tahu dulu deh, kita kulik lebih banyak tentang KRIS ini, ya Bang. Ya, boleh, nah, boleh tahu Bang, KRIS itu apa sih Bang? Ya. Selain singkatannya sebagai kelas rawat inap standar. Ya, yang lainnya nggak ada yang lain. Ya. Tapi prinsipnya begini, KRIS ini kan amanat daripada Perpres ya, Perpres 64 tahun 2020 tentang perubahan Perpres 82 2018 tentang jaminan kesehatan. Nah, itu memang diamanatkan dalam Perpres itu bahwa akan ditinjau paling lambat di tahun 2020. Peninjauan manfaatnya ya. Manfaatnya. Tetapi pelaksanaannya diamanatkan dimulai tahun 2022. Dimulai tahun 2022. Itu berdasarkan Perpres. Nah, tapi pelaksanaannya? Tapi nyatanya. Gitu. Nyatanya ya. Tapi nyatanya gitu. Sampai saat ini masih uji coba. Masih uji coba ya. Kenapa ya sampai begitu? Kok lama banget prosesnya? Mungkin banyak hambatan. Oke. Ini kriteria untuk KRIS ini apa aja, Bang? Saya kalau nggak salah ada beberapa gitu, mungkin dikasih contoh. Kalau kriterianya ada 12. Jadi dalam uji coba ini tentunya kita itu melaksanakan rumah sakit yang melaksanakan uji coba ke KRIS itu harus minimum 9 dari 12 kriteria. Oh, dari 12 itu dia harus minimal 9 memenuhi. Ya, nanti pada saat implementatifnya tentunya ke 12-12-nya. Sekarang uji coba. Nah, kembali lagi yang tadi dari Perpres tadi itu. Ini kita mulai uji coba itu mulai di September tahun 2022. Baru mulai diuji coba. Di berapa rumah sakit? Di 4 rumah sakit vertikal yang ada di Palembang, yang ada di Makassar, yang ada di Ambon. Kalau nggak salah di Ambon, satunya itu ada di Surakarta. Surakarta kalau nggak salah. Nah, terus 10-nya di Desember tahun 2022 itu ada 10. Itu sudah melibatkan pihak rumah sakit swasta. Ada 1 rumah sakit vertikal, kalau nggak salah ada di Sleman, yaitu RSUP Sarjito. Ada juga RSUD di Pontianak. Di Pontianak itu ada 2, ada apa namanya RSUD gitu ya. Ada juga rumah sakit swasta
Yang di Desember itu intinya rumah sakit pemerintah ada 4, 6 swasta. Jadi sudah melibatkan pihak swasta. Tapi pemilihan ke-14 rumah sakit ini memang yang sudah pasti masuk dalam kriteria tadi itu? Tentunya harus ada 9 dari 12. Nah, karena kan gini, ini apa namanya, sukarela ya. Sukarela dari pihak rumah sakit. Kita yang sukarela mau untuk ya untuk mau lalu kebijakan uji coba di pertama di 4 sampai rumah sakit yang sudah siap. Terus selanjutnya kita carikan yang swasta dan rumah sakit pemerintah yang sudah siap dan bisa melaksanakan uji coba ini. Oke, baik. Tapi sejauh ini Bang, dalam uji coba ini hasilnya seperti apa? Jadi ini kan terkait dengan kelas ya? Kelas 1, 2, dan 3. Kalau nggak salah tuh yang isu yang beredar di masyarakat, kelas 2 dan 3 itu mau ditiadakan. Nah, itu gimana nih sebenarnya penjabaran yang sebenarnya nih? Ya, tadi itu Bu Balga, kan kalau kelas 1 itu sepanjang uji coba ini gitu ya. Bahwa memang maksimal tempat tidur itu kan memang 2 untuk kelas 1 ya. Itu tidak berubah. Kalau untuk kelas 2 dan 3 ini memang dijadikan menjadi maksimal 4 tempat tidur. Yang sebelumnya mungkin kelas 3 kan di 6 tempat tidur. Nah, kelas 2-nya? Ya rata-rata di 4. Oh, jadi dibikin jadi 4 jadi semua. 4. Jadi kelas 3-nya ini dinaikkan lah gitu ya. Untuk setara dengan kelas 2 gitu mungkin ya. Nah, kenapa kok kita mengatakan bahwa kesiapan ataupun keikhlasan lah, kesukarelaan uji coba tadi? Karena memang BPJS Kesehatan sepanjang uji coba ini tidak menambah apa namanya pembayaran klaim. Kita masih berdasarkan inasibitis, berdasarkan kelas 1, 2, 3. Tapi selama uji coba berlangsung ini mereka yang kelas 3 masih tetap bayar nggak ini Bang? Atau gimana nih? Oh tidak, karena kita dari BPJS Kesehatan tetap membayar sesuai dengan tarif yang telah ditentukan berdasarkan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Masih tetap berjalan seperti itu, normal ya? Iya, jadinya sebenarnya kalau kita lihat sih saudara-saudara kita peserta BPJS Kesehatan gitu ya, yang kelas 3 yang dirawat di beberapa rumah sakit yang uji coba ini, dia menikmati fasilitas yang lebih tinggi. Sebenarnya kalau untuk bagi mereka yang tadinya kelas 3 jadi kelas 2 ya, setara dengan kelas 2, tadinya kan ber-6, sekarang ber-4. Pastinya lebih nyaman lah, tidak terlalu ramai ya. Tapi masalahnya sekarang mereka, bagaimana proses mereka, apakah otomatis yang kelas 3 ini akan nanti pindah dengan sendirinya atau mereka harus mengurus lagi? Itu gimana tuh? Ini kan dari sisi layanan ya. Tidak perlu pindah lagi. Kalau selama uji coba ini gitu ya. Artinya di rumah sakit ini diuji cobakan untuk kelas 3-nya di-up itu jadi kelas 2 itu. Di tempat tapi dia tidak dipungut biaya, tidak apa namanya iuran yang nggak bertambah. BPJS pun membayarnya tidak ada penambahan. Kalau umpamanya dia BPJS tarifnya kelas 3 nih. Nah, dengan uji coba ini kan kelasnya naik deh, kelas 1, kelas 2. Kita kan tetap bayar kelas 3, membayar kepada rumah sakit. Tapi yang kelas 2 nanti jadi protes nggak tuh ya? Semestinya tidak, kan memang standarnya dia kelas 2 kan. Up aja. Tapi pikir dia kok sama dengan yang kelas 3 ya gitu bayarnya. Nah, itu maksud saya gini, namanya kita uji coba ya Bang ya. Mungkin dalam pelaksanaan itu akan ada kelemahan atau ada hal-hal yang mesti diperbaiki. Yang berkeberatan. Betul. Nah, ini batasan uji cobanya sampai kapan? Uji coba ini diharapkan kan sudah mulai nih ya, 2023 itu diharapkan sih rumah sakit vertikal itu sudah 50%. Seluruh rumah sakit vertikal itu rumah sakit punya pusat. Nah, itu sudah 50%. Dan rumah sakit lain seperti RSUD, rumah sakit swasta, jumlahnya ya itu targetnya 25%. Seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Lalu tahun di 2024 harapan besarnya adalah uji coba ini dilakukan di seluruh rumah sakit vertikal dan 50% untuk rumah sakit lainnya. Dan diharapkan di 1 Januari 2025 ini bisa diimplementasikan. 2025 ya. 2025. Jadi kelemahannya dalam perjalanan itu terus diperbaiki gitu ya. Tapi kan itu tentunya harus ada investasi di situ ya. Ya namanya dari 6 bed gitu menjadi 4 bed gitu kan, tentunya banyak hal-hal yang berubah. Yang berubah. Terus yang kedua itu kan diatur tuh
jarak tempat tidur. Nah ya, jarak juga beda ya. Suhu ruangan 20 sampai sekian kalau nggak salah. Banyak hal di situ sebenarnya kriterianya. Jadi kan Indonesia kan suhunya cukup lumayan. Iya. 26 sampai 27 ya. Iya. Nah, mau kan selama ini kalau kita lihat mungkin banyak kali di rumah sakit yang kelas 3 non AC kan iya. gitu. Kalau kita ini mau ngejar target ini, ya kan kalau suhunya kalau diuji coba itu kita saya cek gitu ya. Termasuk suhu pun diuji cobakan gitu ya. Jadi ya dia tuh kan 20 sampai 26. Iya. 20 sampai 26 derajat. Nah, kalau dalam suatu ruangan ada cukup lumayan ada 4 orang gitu. Kalau umpamanya pengap kan mau nggak mau kan tinggi. Dan sirkulasi juga harus bagus. Intinya itu sih. Jadi intinya dari sisi rumah sakit itu dampaknya dia harus mengeluarkan biaya dalam rangka melengkapi sarana maupun sarananya. Yang menjadi pertanyaan masyarakat ini Bang, dia biasanya ngambil kelas 3 ya. Biasa ngambil kelas 3, tiba-tiba sudah diberlakukan yang ini program ini terbaru ini. Ketika nanti sudah diberlakukan resmi, bayarnya jadi nambah nggak tuh dia? Bisa jadi. Tapi belum sekarang di ya? Di iurannya, bulanannya. Jadi kalau menurut saya sih peserta JKN-KIS gitu ya, peserta BPJS Kesehatan tidak usah khawatir dulu deh. Soal biaya? Tahun 2023 ini insya Allah aman kok. Masih aman. Tahun 2024 insya Allah aman kok. 2025 baru akan ada keputusan resmi. Kita lihat, jadi itu kan kita tidak boleh mendahulukan kan, regulasi adanya di presiden. Baik. Jadi nggak usah resah dulu sampai 2 tahun kan ke depan. Pemberitaan selama ini seolah-olah hilang kelas. Ini tarif naik bikin panik macam. Masyarakat. Iya. Itu tolong agak sedikit ini kan, jangan sampai menimbulkan kegaduhan, kepanikan. Seperti juga pada saat kami dilantik oleh Pak Presiden Jokowi juga menyampaikan tolong nih jangan sampai gaduh. Iya. Gitu ya. Jangan sampai terjadi kepanikan pada masyarakat gitu kan. Jadi kita juga harus mensosialisasikan hal-hal yang patut. Tapi kalau itu hanya 14 ya Bang, uji cobanya tidak ada daerah tertentu yang tidak kena seperti Lampung juga kena, itu gimana ya mereka untuk tetapi kan gini, aplikasinya itu kan langsung bertahap gitu. Memang di dalamnya tadi itu saya katakan mulai 2022 sebenarnya Perpres tadi ya, mulai 2022 secara bertahap. Nah, oke. Jadi akan kemungkinan bisa melebar lagi nih uji cobanya ya. Harus. Karena memang tadi supaya paham semua. Ya memang di tahun 2023 itu kan saya katakan tadi di 2023 50% itu adalah rumah sakit vertikal, 25% rumah sakit non vertikal, swasta maupun punya pemerintah daerah. Tahun 2024 vertikal, rumah sakit vertikal itu adalah 100% sudah semua gitu. Sayangnya di Lampung nggak ada rumah sakit vertikal gitu ya. Jadi kita nggak kebagian dicoba ya. Tahun 2023 itu tahun 2024 itu rumah sakit umum daerah dan swasta sudah itu semua 50%. 50%. Diharapkan gitu ya. Tahun 2025 100%. Oh ya. Gitu. Oke. Ya. Tapi ini kan cukup makan waktu yang panjang. Maksudnya betul. Tadi yang saya garis bawahi adalah jangan membuat panik, masyarakat tidak perlu panik karena hal ini ya. Jadi berjalan dulu seperti biasa. Bahkan ketika ada satu daerah yang kena untuk uji coba, bahkan beruntung ya masyarakat bisa langsung nyobain gitu ya. Betul. Sebenarnya kalau buat sisi kami gitu ya, saya pribadi lah ya, itu fokusnya adalah peningkatan layanan, itu yang paling penting sebenarnya. Peningkatan layanan gitu ya. Dan itu menjadi jaminan nggak? Jaminan apa? Jaminan bahwa nanti kan gini, Bu Balga sudah tahu belum bahwa tarif klaim itu sudah naik. Jadi rumah sakit sekarang tuh lagi menikmati kenaikan tarif. Oke. Diharapkan dengan kenaikan tarif itu juga diimbangi dengan juga pelayanan. Bisa meningkatkan layanan juga bisa meningkatkan fasilitas yang disyaratkan di dalam. Dan masyarakat punya hak untuk komplain ya. Oh ya pasti dong. Jadi masyarakat harus tahu bocorannya langsung dari Dewas BPJS bahwa rumah sakit itu sudah tarif klaimnya naik dan sudah sewajarnya masyarakat juga untuk menikmati pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Iya, karena memang kita juga di tahun 2023 ini ya, kita lagi menegakkan yang disebut dengan fraud, kecurangan. Kita lagi fokus ke sana. Jadi
mitra-mitra kita gitu ya, mitra-mitra BPJS Kesehatan, tolong nih gitu, tahun 2023 kita lagi menegakkan yang disebut dengan kepatuhan tadi, harus inilah sesuai dengan tata aturan dan ketentuan ya, jangan main-main deh. Yang paling terjadi, yang paling banyak terjadi itu Bu Balga, pertama iur biaya. Iya. Iur biaya itu rumah sakit memungut gitu ya, atau paskes memungut gitu, dengan berbagai macam cara. Dan yang kedua yang paling sering terjadi itu biasanya menyuruh pasien memberikan resep untuk beli di luar. Oh iya, itu nggak boleh lagi ya? Memang nggak boleh. Oh memang nggak boleh sebetulnya. Gak Wah. boleh. Adukan saja ke Adukan BPJS saja, Kesehatan. baik. Oke. Ini langsung dari Dewas BPJS yang bilang kalau sampai ada dari pihak rumah sakit kasih resep suruh adukan langsung ke saya juga boleh. cocok. Bisa Nanti jadi pasti kita akan TL, tidak lanjut. Oke, siap. Nah ini Kalau juga tidak di sini. diadukan, bagaimana kita bisa tahu, iya, dan bagaimana bisa ditindak. Siapa tahu mungkin dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya di beberapa tempat mungkin ada yang seperti itu. Silakan masyarakat mengadukan ke Dewas Bukan BPJS. mungkin, banyak. Banyak ya? Banyak. Kita tidak boleh menutup mata. Memang ada dan banyak. Iya, banyak. Dan ini kan harus mungkin saudara-saudara kita peserta JKN KIS itu malas ngadu Ya. atau Bingung mau ngadunya kemana gitu. Kemana gitu Oke. kan. Bisa kontak saya langsung via WA, Baik. nomornya minta kepada Nanti Bu saya kasih Balga, nomornya, boleh. atau melalui aplikasi mobil CKN atau melalui Pandawa juga bisa, atau langsung ke kantor BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan di wilayah masing-masing. Wilayah masing. Oke, siap. Baik Pak Sirwaya Utamawan, terima kasih loh waktunya. Jadi, Tapi nggak dapat pesan. ya? Pesan nggak dapat. Intinya gini, kekhawatiran tadi udah tegas. Iya, jangan sampai buat gaduh kan itu. Karena ini akan baru tahap uji coba, bertahap dari tahun 2003, 2024, 2025 baru akan ada penerapan resminya. Mudah-mudahan. Itu pun mudah-mudahan ya. Ya karena Tergantung hasil dari uji coba 2025 kan ini. ini kan berdasarkan timeline. Iya. Ya, mudah-mudahan. Yang mau disampaikan ke masyarakat apa terkait ini? Terkait dengan KRS ya. Gini Bu Balga, mungkin masyarakat itu jangan ngelihat di frame berita itu judulnya saja. Kadang-kadang teman-teman ngelihat judulnya saja. Dibaca sampai tuntas. Dibaca sampai tuntas gitu ya. Memang kadang-kadang ada juga yang kulik-kulik gitu kan. Ya kita paham lah itu. Tetapi pesan saya adalah agar kita menjadi pembaca yang cerdas gitu kan, akhirnya untuk mendapatkan informasi secara utuh dan secara lengkap. Saya sampaikan bahwa KRIS ini ya belum berlaku. Nah, masih uji coba. Oke. Jadi tidak ada tuh kenaikan tarif gitu. Kan dia kemarin awal tahun, pertengahan tahun, ini udah awal tahun, udah lewat pertengahan tahun gitu kan, belum naik. Jangan terprovokasi. Jangan gitu terprovokasi dengan hal-hal berita-berita yang tidak Oke. tepat. Hindari Baik. berita hoax. Ya, nah itu intinya udah dapat kan. Terima kasih ya Pak waktunya. Sama-sama. Saya juga terima kasih banyak Bu Balga, semoga rilis ID semakin jaya. Amin, terima sukses. kasih Bang. Terima kasih Iya, banyak. baru ulang tahun kemarin. Iya, kelima. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Kelima. Ya Salam pemirsa, sehat. terima kasih ya Bang. Demikian obrolan saya bersama Dewan Pengawas BPJS Bapak Sirwaya Utamawan yang sudah memberikan secara langsung statementnya. Jangan panik dengan adanya pemberlakuan kelas rawat inap standar atau KRIS ini. Ini masih tahap uji coba. Tunggu aja nanti akan ada info selanjutnya. Ya. Jadi sekarang berjalan seperti biasa. Anda mau menggunakan kartu BPJS seperti biasa, bayar Tapi ada seperti satu biasa. hal sebenarnya Apa? yang saya harapkan itu, bolehlah rawat kelas standar boleh ada. Tapi bagus juga ini tentang kita berbicara standar pelayanan. Standar pelayanan pengobatan. Nah, kadang-kadang dari apa namanya? Dari universitas ini seperti ini. Iya, kan kadang-kadang gitu ya. Dengan kacamatanya masing-masing. Gitu. Kita mungkin perlu ngajak beberapa narasumber untuk iya. dijadikan itu. Baik, Kalau seperti itu harapan kita. Kita lanjutkan di episode berikutnya kalau gitu, Bang. Oke, kayak gitu. Biar sering-sering ke Lampung ya. Aduh. Oke, thank you banyak. Terima kasih banyak loh, Bang. Sama-sama. Sehat selalu ya. Amin. Bang juga ya. Ya, pemirsa demikianlah obrolan saya, tapi sebelum kita closing nih, Bang, makan dulu, Bang. Ini dari Radisson udah siapin ada beberapa menu ini. Ada strawberry morse. Ini ya, ini nama golden prawn, strawberry morse.
ada krim brulee, fruit tartlet. Yang mana nih? Enak semua pastinya ya. Enak semua. Crepe arancini. Wih, tuh. Dari Radisson. Ini Radisson luar biasa nih. Luar biasa. Enak nggak coba? Coba dulu deh. Kita icip-icip dulu ya. Ini strawberry mo. Ini mas. Thank you Radisson. Thank you. Enak ya? Iya. Asam-asam seger gitu. Manis, thank you. Manisnya pas. Mas. Iya. Jadi selain ngomongin soal kamar BPJS, kita nikmatin ini juga bang. Tapi bang, sambil makan sih bang, ini nih ada satu lagi nih. Ini coba nih. Waduh, apa ini? Ini enak nih. Itu namanya krim brulee. Mantap. Mana nih tadi garpu gue? Iya itu garpunya. Bang, tapi kira-kira masyarakat itu bisa nerima nggak ya kalau ada pemberlakuan baru? Ternyata ada hasil uji coba ini responnya bagus gitu. Kan mereka harus naik nggak tuh bayarnya kan jadi harus naik tuh yang kelas 3. Oh iya ya. Atau ada harga khusus nggak? Harga khusus. Berarti pasti akan terdampak sih mungkin gitu ya terkait dengan tarif. Iya sih, tapi mungkin masyarakat nggak usah berpikir sejauh itu dulu lah ya. Dijalanin aja dulu sampai nanti akan ada pemberlakuan resmi gitu kali ya. Iya, nanti juga kan pasti tentunya akan dipertimbangkan secara matang. Yang paling penting begini, kepada peserta JKNP sampai saat ini belum ada yang disebut dengan kenaikan iuran belum ada. Nah, mudah-mudahan nggak naik gitu loh. Jangan sampai juga nanti misalnya ada oknum yang ini bayarnya naik titip aja ya malah makin nggak boleh lagi tuh. Kalau kita sih berani lah mengatakan sampai 2024 itu mudah-mudahan nggak naik. Aman nggak naik. Seandainya pun nanti diberlakukan tahun 2025 naiknya juga nanti menyamakan kelas 2 atau gimana ya bang? Nanti kan pasti punya hitung-hitungan ya. Ada hitungannya sendiri punya ya? hitung-hitungan sendiri seperti gimana gitu ya. Tapi buat masyarakat yang dibantu iuran oleh negara tetap akan ada. Secara otomatis dia akan naik kelas. Naik kelas. Yang paling penting adalah layanan, itu aja. Itu yang penting sih sebenarnya. Yang kedua terkait dengan iuran, yang mudah-mudahan tidak naik, itu aja udah. Mudah-mudahan tidak naik. Mudah-mudahan tidak naik ya. Tetap dengan iuran sama tapi kelasnya naik. Kelas naik. Itu yang mau masyarakat tuh. Itu pingin saya juga. Mudah-mudahan nanti hasilnya pun begitu. Mudah-mudahan seperti itu. Habis itu loh bang. Kita mau closing ya pemirsa. Terima kasih loh kebersamaannya Pak Dewas. Terima kasih waktunya. Waduh enak. Enak ya. Boleh nambah lagi. Enak bener nih, sayang dikit lagi nih. Makasih bener nih. Radisson ya. Luar biasa. Iya nih buat pemirsa yang penasaran dengan paket ini silakan langsung aja coba di Radisson. Kita ada di lantai 5 ya. Di sini juga ada kolam renang buat anak-anak. Pokoknya fasilitasnya luar biasa. Bapak juga nginep di sini ya? Saya nginep di sini. Kenapa milih Biasa Radisson saya terus? Nyaman. Oh nyaman ya. Nyaman, fasilitasnya bagus. Dekat di tengah kota. Betul, aksesnya jadi gampang. Kalau umpamanya ada kita kemana-mana tuh enak. Oke. Selamat deh buat Radisson. Mantap. Terima kasih ya Pak, sehat selalu. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat buat masyarakat pengguna BPJS. Terima kasih pemirsa waktunya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.